Dan gak hanya itu aja, parahnya dia juga menggunakan jasa waria selama saya di Lombok. Rasa hati Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga bahagia. Gak sulit ya kalau menyemogakan bahagia itu. Semoga sehat, rohani dan jasmani. Semoga gaji bulan ini masih ada. Semoga cicilan tertutup semua. Semoga yang lagi nyicil rumah cepat selesai. Semoga yang lagi usaha lancar. Tapi nggak afdol kalau nggak merasakan asam manis pahitnya usaha sih. Semoga yang lagi berjuang glow up cepat tercapai. Amin. Glow up satu tim. Amin. Gila loh, perawatan kita itu 1 bulan 1 orangnya 8 juta loh. Enggak. Dari tim kok. Salah, boleh tak benerin nggak? Boleh. 1 bulan itu per orangnya tuh 4 juta. Beneran? Tapi di pengke 7 kali 4 berapa? 28. Nggak apa-apa, biar putih bersama. Nggak sih, cerah, bening. Kayak biar gendah gitu loh, biar nggak malu-maluin gitu. Jadi buat pacar-pacarnya timku, bahkan istrinya Mas Abi aja berterima kasih loh, karena akhirnya suaminya mau skincarean. Lu biar gendah tuh ya, mau istrinya cantik begitu, suami nanti dikira orang gini, ini suaminya buluk soalnya duitnya habis buat istrinya perawatan mahal, nanti dibilang gitu kan, netizen begitu. Untuk pacar-pacarnya kayak pacarnya Mas Awi, pacar Mas Awi kan influencer ya, ya kan? Jadi nggak malu gitu loh gandeng Mas Awi gitu kan? Nggak, maksudnya Mas Awi kan jadi bukan gitu, maksudnya framingnya ada yang ngeri ya. Maksudnya kalau bawa Mas Awi tuh, oh iya pacarku juga bening gitu loh. Jadi yang dirawat bukan cuma ceweknya doang, Ade, Yosi juga menyesal sih ya. Enggak, soalnya aku nggak pernah tahu pacar-pacar kalian. Bawa sini kalau berani. Pokoknya guys, kalau aku tiba-tiba kayak nggak banyak story Instagram, terus kontennya nggak semangat tuh karena ada 2 bocah di sini yang menciptakan masalah, gitu, ngerti nggak? Ya pokoknya gitu, banyak masalah ya di sini, tapi nggak apa-apa. Suatu saat nanti mereka berdua yang sering banyak masalah ini akan cerita juga di konten ngaku. Ya kalian juga harus tahu sudut pandang seorang sing siji anak carry ya Yus, ya anak carry sing urepe kurang ribet. Coba-coba pacaran beda agama, urepmu kurang repot. Akan atraksi. Yang satu anak barep ya, bedugal, ngeyelan, atos, ngeyelan sih lebih tepatnya. Aku udah nanya ke psikolog gitu kan, Papa ada nggak sih gangguan ngeyelan? Aku nanya gitu. Nggak ada Mbak Adel. Lah terus kalau orang ngeyelan tuh berarti kenapa? Ya emang pribadinya ngeyelan aja, itu bentuk defense dia nggak mau terlukai harga dirinya. Padahal melukai harga diri wanita. Panggil orang. Kita akan lanjut aja ke curhatan kali ini. Kita dengarkan bersama-sama curhatnya. Assalamualaikum Mbak Adel yang imut dan ramah. Perkenalkan, saya dari kota Semarang. Ulangi. Ini yang benar dia ngomong imut dan ramah. Ya ampun, gemes banget. Assalamualaikum Mbak Adel yang imut dan ramah. Perkenalkan, saya dari kota Semarang. Saya mau mulai curhat nih Kak tentang cowok saya. Pada bulan Mei 2021 ketika saya bekerja di Denpasar, Bali, saya iseng bermain aplikasi kencan online dan berkenalan dengan pacar saya itu. Awal bertemu, saya mengajak dia ke pantai yang sering dikunjungi bule. Dia mengajak saya ngobrol dan saya menanggapinya dengan baik. Dia berpendapat tentang saya kalau saya enak diajak ngobrol dan merasa nyaman dengan saya. Hari demi hari kami semakin intens berkomunikasi dan bertemu. Dan dia bilang tertarik dengan saya. Tapi jujur, saya nggak menyukai dia karena bukan tipe saya. Hingga pada suatu hari, saya ditipu teman saya masalah pekerjaan. Hingga terjebak hutang pada seseorang. Orang yang memberi hutang saya tersebut menagih terus dan sampai pada suatu ketika cowok saya menawarkan bantuan untuk melunasinya.
Setelah kejadian itu, saya merasa berhutang budi ke cowok saya. Dan saya bilang mau cicil ganti uang dia. Tapi dia bilang gak usah dipikirin masalah itu. Dan karena rasa gak enak hati, dia bantu saya. Akhirnya pada suatu hari, kita berhubungan intim. Awalnya saya belum menyukai dia. Dan karena seiring bertemu dan lihat kebaikan dia, tumbuh benih cinta di hati saya. Namun setelah 3 bulan kita berpacaran, terlihat sikap asli cowok saya. Bulan September, saya harus ke Lombok urusan pekerjaan dan saya berjauhan dengan pacar saya. Baru seminggu perasaan saya sudah gak enak. Akhirnya, setelah sebulan saya di Lombok, saya balik ke Bali dan benar saja di HP cowok saya ada chat dari Open BO dengan teman wanita yang lebih cantik dan muda. Dan gak hanya itu aja, parahnya dia juga menggunakan jasa waria selama saya di Lombok. Rasa hati saya hancur sekaligus ilfil. Dia tidak hanya mau dengan cewek tapi juga mau dengan waria. Akhirnya saya memutuskan dia. Dia menangis kepada saya agar tidak memutuskan dia. Dan dia bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan dia. Hingga saya meninggalkan dia pulang ke kampung, ke Semarang. Setelah sebulan saya di Semarang, saya kaget pacar saya datang dan meminta maaf juga ke ibu saya sambil menangis dan janji gak akan ngulang lagi. Lihat pengorbanan dia dulu yang pernah menutup hutang saya dan jauh-jauh dari Bali ke Jawa, akhirnya saya menerima dia lagi. Yang mau saya tanyakan ke Mbak Adel, apakah salah saya menerima dia lagi? Yang kedua, dia doyan waria bisa dikatakan tidak normal atau dia hanya mencari kepuasan saja? Gila ya. Gila. Kenter ya Allah, ya Allah. Aku ki sopo tuh sakjane. Pertanyaannya tuh nggak ada yang ringan gitu loh. Mending kowe takok ra gondok tak jawab. Paling larang 26,5. Berat banget pertanyaannya. Oke. Terima kasih pertanyaan beratnya. Lebih sulit menjawab ini daripada jawab soal ujian uraian. Yang jelaskan menurut Anda, nah lebih sulit ini. Karena kalau jelaskan menurut Anda ki tidak menyangkut hidup orang lain. Kalau ini menyangkut hidup orang lain itu yang berat. Oke. Ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, salah nggak mempercayai orang untuk kedua kali? Kalau kamu nanya sama aku, opini pribadiku adalah oke, kalau kamu mempercayai seseorang kedua kali, kamu udah tahu dia melakukan kesalahan. Ketika kamu maafkan, dia udah tahu celahmu. Gimana cara minta maaf ke kamu dan akhirnya diterima. Dan kalau kamu maafkan, kamu harusnya sadar. Ada kemungkinan sekian persen kalau dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kamu mengiyakan, kamu harus sadar juga dia berarti tahu celahmu. Gimana cara minta maaf yang baik ke wanita ini agar dia mau memaafkanku dan kembali berhubungan lagi denganku. Tapi ada juga kemungkinan di mana dia itu beneran khilaf dan akhirnya berubah total. Benar-benar berubah. Benar-benar mau memperbaiki. Dan kita sebagai manusia gitu ya harus saling memaafkan. Tuhan aja maafin kita, kenapa kita nggak mau maafin sesama manusia gitu kan. Jangan menjadikan dirimu sebagai pemicu trauma seseorang juga. Kita kan mau berpikiran positif nih, ya kan? Akhirnya kamu mengiyakan nih. Karena dia benar-benar mau berubah. Jadi alasannya ada yang benar-benar mau berubah, ada yang nyari celah, ada yang kamu juga harus, itu adalah sebuah apa ya, kayak 50-50 gitu loh, antara iya oke jadi baik, atau yang berikutnya adalah kamu juga harus mikirin ada sekian persen kemungkinan dia melakukan hal yang sama. Sama satu lagi yang terakhir, kamu juga harus ketika kamu menerima seseorang dengan kesempatan kedua, kamu juga tahu nih diri kamu tuh benar-benar memaafkan dia apa enggak. Karena ke depannya kalau kalian menjalin hubungan, kamu pasti akan nginget-nginget yang lama. Kayak, wah jangan-jangan nih nanti kalau ada chat yang nggak boleh tak buka dia begini. Nah ketika ada muncul rasa seperti itu, hubungan kalian akan nggak nyaman. Walaupun sebenarnya itu resikonya dia. Karena dia yang minta untuk balikan gitu ya. Tapi itu akan jadi pemicu masalah juga dan menjadikan dirimu tuh merasakan sakit hati terus-menerus gitu loh. Kalau kamu juga nggak memaafkan dirimu. Begitu. Itu untuk jawaban yang pertama. Jadi sebelum kamu memaafkan orang, walaupun itu menurutku kesalahannya dia, tapi tetap ada kesalahanmu juga karena itu hubungan 2 orang. Jadi sebelum memaafkan dia, maafin dulu dirimu dulu. Terima dulu kalau dia pernah begitu, terima dulu kamu merasakan sakit luar biasa, itu terima dulu. Baru akhirnya kamu bisa menerima dia lagi. Pertanyaan kedua adalah, apakah BO sama waria itu termasuk normal atau enggak? Begini ya teman-teman. Kalau kalian nonton bokep, itu kan pasti alirannya ada macam-macam. Ketika direkturnya, sutradaranya, konten creator si bokep ini tadi menciptakan aliran-aliran, gak mungkin tanpa research. Gak mungkin gak ada sebab, gak mungkin gak ada orientasi itu.
pasti ada di kehidupan nyata. Kenapa kok si direkturnya bisa menciptakan cewek sama cewek, cewek sama cowok, cowok sama cowok, tua sama muda, sama ibu hamil, sama mah tiri, sama ini, sama itu? Ya karena ada case-nya di dunia nyata. Akhirnya divisualisasikan melalui industri ini. Sama halnya kayak sinetron. Kenapa kok bisa ada yang kayak gitu? Ya mungkin di dunia nyata juga ada yang kayak gitu. Tapi kita nggak tahu. Wajar nggak? Menurutku wajar. Kita semua itu punya ketertarikan. Kalau kalian bilang, misal kalian bilang homo nggak wajar, salah. Kita semua itu punya ketertarikan. Itu kenapa artis cowok bisa punya fans cowok, artis cewek bisa punya fans cewek. Nggak mungkin dong artis cewek cuman boleh punya fans cowok. Nggak mungkin, pasti ada fans ceweknya. Itu kenapa kita punya persentase ketertarikan ke sesama jenis itu beda-beda. Mungkin kalau lesbian, ketertarikannya 100%. Kalau kita yang suka sama cowok, ketertarikan sama ceweknya mungkin cuma 10, 20, 30 gitu loh. Paham Anda? Kalau sama waria, mungkin dia pertama explore. Bisa jadi dia habis nonton bokep, bisa jadi dia habis denger cerita temennya. Des, kau ngerti rak? Aku tahu main BIG kok rasanya enak. Dia kepo. Mungkin juga dia nggak tahu kalau itu waria. Mungkin juga dia kepo itu tadi, penasaran gimana rasanya kok kata review teman-temanku enak, akhirnya dia penasaran nyoba. Atau mungkin dia punya ketertarikan juga sekian persen, nggak 100%. Dia coba-coba dan segala macamnya. Wajar nggak kalau dibilang, ya orang kepo mau gimana gitu loh. Kalau dia mainnya sama waria itu diterus-terus terus, waria terus nggak ada ceweknya, lah itu dia mungkin ketertarikan sama waria, pacaran sama kamu cuman buat kedok. Mungkin. Atau mungkin circle-nya atau lingkungannya dia yang memaksa dia untuk sama waria. Kayak semua circle-nya itu suka sama waria. Akhirnya dia juga mau nggak mau karena bahasannya ke situ terus. Karena kalau nggak, kan ada nih beberapa circle yang kalau kita mau masuk ke circle itu, kita harus tahu topik bahasannya, harus tahu guyonannya, harus tahu mereka tertarik sama apa, baru kita bisa kawin kan sama circle itu. Mungkin dia ada di posisi itu, banyak kemungkinannya. Tapi kalau dia tahu kapan harus berhenti, dia cuma coba-coba dan akhirnya berubah pas sama kamu, terus akhirnya dia bilang kalau enggak, aku cuma coba-coba, ini aku cuma kepo, aku udah tahu rasanya, oke aku stop, aku nggak tertarik di situ, aku emang jalannya nggak ke situ, ya it's fine. Kamu harus tanyain itu. Kalau cowokmu diajak ngobrol ini nggak mau, jangan lanjutin. Kalau cowokmu diajak ngobrol tentang ini, apa tuh kan aku malah marah, jangan dilanjutin hubungan kalian, nggak sehat. Menurutku pribadi ya. Karena kalau pasanganmu nggak bisa diajak ngobrol yang enak, ya kedepannya akan gitu terus. Ketika ada masalah dia akan marah, kemudian lari. Marah akan cari, kayak marah tapi akan nyari pengalihan lain gitu loh. Jadi masalahnya nggak kelar, ketumpuk, begitu marah sekali, berengiki masalahnya langsung di depan mata semua gitu. Nggak ada alasan lagi untuk lanjut gitu. Jadi daripada masih berlanjut, kamu udah buang-buang hatimu banyak di situ, mending udahan. Tapi selama pacarmu atau pasanganmu tuh masih bisa diajak ngobrol yang enak, jujur sama kamu, akhirnya kalian menemukan titik terang, it's okay. Itu tadi opini pribadiku tentang pertanyaanmu dengan cerita seperti itu. Buat teman-teman nih, menjalin hubungan itu, Mbak, kalau aku harus cowoknya harus sugih, atau kalau cewek cowoknya tuh harus begini begitu. Itu kesekian, tapi poin utamanya adalah menurutku ya harus bisa diajak ngobrol, komunikasi. Komunikasi itu nggak cuma tentang aku suka nanti kalau membina rumah tangga tuh begini begitu, enggak. Komunikasikan juga perbedaan, komunikasikan juga konflik, komunikasikan juga masalah yang nggak enak tuh juga harus dikomunikasiin gitu loh. Misal pun kalian berdua udah menjalin hubungan 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, terus kemudian ada yang nggak cocok dan akhirnya kayak menurutmu, oh hubungan kita nggak bisa lanjut, ya itu dikomunikasikan juga. Kayaknya sekian tahun kita bersama misal ya, aku merasa nggak cocok di sini. Gimana menurutmu? Dikomunikasiin. Karena ketika itu semua diobrolin, kita tahu nyari jalannya harus kemana, harus gimana. Begitupun juga misal kriteriamu, mamaku nggak setuju nih kalau aku punya pacar yang misal penghasilannya bulanan nggak cukup segini, gimana nih enaknya buat mencapai restu orang tua, apa segala macam. Semuanya tuh harus dikomunikasiin. Mau enak nggak enaknya. Begitu teman-teman ya, agak ribet ya ngurusi percintaan ini, dasku ngeluh ya suwe-suwe. Tapi nggak apa-apa, kayaknya cerita-cerita kalian ini udah mulai upgrade gitu loh, nggak melulu tentang cerita-cerita bocah
percintaan bocah tapi masalahnya udah mulai berat. It's okay, aku suka. Jadi kalau mau cerita apapun itu boleh langsung cek description box. See you next video. Bye.